Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ada Kelas di ATV bersama saya Bu Desi Natalia, guru SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak dan pemirsa ATV di rumah, jangan takut setelah mendengar kata matematika. Matematika tidak menakutkan jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan. Sebelum masuk ke materi, mari kita semangat matematika terlebih dahulu. Semangat matematika, be smart, be happy. Kita ulangi sekali lagi. Semangat matematika, be smart, be happy. Sudah semangat anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Jika kalian sudah semangat, mari kita masuk ke materi, yaitu tentang FPB dan KPK. FPB dan KPK sudah pernah kalian dapatkan pada saat kalian duduk di bangku SD dulu. Coba diingat-ingat kembali, apa itu faktor, apa itu kelipatan, dan apa itu bilangan bulat. Setelah 3 istilah tadi, coba kalian simak video berikut ini. Setelah melihat tayangan mengenai pembagian bantuan sosial di wilayah DKI Jakarta dan provinsi lain di Indonesia yang terdiri dari bahan pangan dan kebutuhan lain seperti beras, ikan kaleng, minyak goreng, biskuit, masker, dan sabun mandi. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana cara DKI Jakarta dan provinsi lain membagikan bantuan tersebut sama rata? Salah satu penyelesaiannya yaitu menggunakan FPB. Sudah ingat anak-anak dan pemirsa ATV semua di rumah? Jangan kemana-mana. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di acara Ada Kelas di ATV.
kembali di acara Ada Kelas di ATV. Masih bersama saya, Bu Desi Natalia, guru SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Contoh, faktor dari 12. 12 sama dengan 1 kali 12. Berarti 12 habis dibagi 1 dan 12. 12 sama dengan 2 kali 6. Berarti 12 habis dibagi 2 dan 6. 12 sama dengan 3 kali 4. Berarti 12 habis dibagi 3 dan 4. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor suatu bilangan adalah semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Sudah paham anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kelipatan. Kelipatan diperoleh dengan cara mengalikan bilangan A dengan setiap bilangan asli. Contoh, kalian lihat perkalian 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. 6 kali 3 sama dengan 18. Hasil dari perkalian 3 adalah kelipatan dari 3. Berapakah hasilnya? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Maka kelipatan dari 3 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Sudah paham anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 2 sama dengan 1 kali 2. Berarti 2 faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 sama dengan 1 kali 3. Berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5 sama dengan 1 kali 5. Berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 7 sama dengan 1 kali 7. Berarti
faktor 7 adalah 1 dan 7. Dengan demikian 2, 3, 5, dan 7 adalah bilangan prima. Sekarang kita coba angka 4. 4 sama dengan 1 kali 4. Dan 4 sama dengan 2 kali 2. Karena 4 memiliki lebih dari 2 faktor, maka 4 bukan bilangan prima. Sudah paham anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Selanjutnya yaitu tentang faktor prima. Faktor dari suatu bilangan di mana bilangan itu adalah bilangan prima. Itu adalah pengertian dari faktor prima. Contoh, faktor dari 12. Tadi sudah kita hitung faktor dari 12 berapa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor 12, cari bilangan primanya berapa? 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Sudah paham anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Cara mencari faktorisasi prima bisa menggunakan pohon faktor. Contohnya, faktorisasi prima dari 12. Ini adalah pohon faktornya. 12 sama dengan, jika dibagi 2 menghasilkan 6. 6 kita turunkan lagi, kita bagi 2 sama dengan 3. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Itu tadi adalah materi awal untuk masuk ke FPB dan KPK. Apakah anak-anak dan pemirsa ATV sudah paham? Jangan kemana-mana. Untuk masuk ke materi FPB dan KPK, ada pariwara berikut ini. Tetap di acara, ada kelas di ATV. Kembali di acara, ada kelas di ATV. Masih bersama saya, Bu Desi Natalia, guru SMP Muhammadiyah 4, Kota Malang. Kita masuk ke materi inti kita, yaitu FPB atau faktor persekutuan besar. Faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih itu dinamakan dengan FPB.
FPP dua bilangan atau lebih, yaitu bilangan yang terbesar yang habis membagi bilangan. Cara mencari FPP ada 3, yaitu yang pertama dengan mencari faktornya. Contoh, FPP dari 6 dan 12. Faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 6, dan 12. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka FPP dari 6 dan 12 adalah kita cari bilangan yang angkanya terbesar dari faktor persekutuan tadi. Berapa? Ayo. Ya, benar. 6. Jadi, faktor dari 6 dan 12 adalah 6. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Kita cari contoh yang sama, yaitu FPP dari 6 dan 12. Nah, perhatikan pohon faktor berikut. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Sekarang, faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Sekarang kita cari 12 pohon faktornya. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Maka faktorisasi dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, karena ada faktorisasi, untuk mencari FPP, jika bilangannya sama, kita cari pangkat yang terkecil. Berapa bilangan yang sama? 2 dan 3. Pangkat yang terkecil berapa? 2 dan 3. Berarti FPP dari 6 dan 12 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu tabel. Contohnya kita samakan, yaitu FPP dari 6 dan 12. Kita bikin tabel 6 dan 12. Kita bagi 2 yang habis sama habis dibagi keduanya. Berapa? 3 dan 6. Kita bagi lagi yang habis membagi keduanya. Berapa? 3 sama dengan 1 dan 2. Maka FPP dari 6 dan 12 adalah bilangan yang letaknya di sebelah kiri tabel, yaitu 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Nah, pintar. Jadi FPP diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Sudah paham anak-anak dan pemirsa ATV?
Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dua bilangan atau lebih dapat ditentukan kelipatan persekutuannya. Anggota terkecil pada kelipatan adalah KPK suatu bilangan. Cara mencari KPK ada 3, sama dengan FPB tadi. Yang pertama yaitu dengan cara mencari kelipatannya. Contohnya, KPK dari 12 dan 18. Kita cari kelipatan dari 12 berapa? 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 18 berapa? 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 adalah, kita lihat bilangan yang sama berapa? 36. Nah, jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Langsung ke contoh. Contoh kita cari yang sama, yaitu KPK 12 dan 18. Kita lihat pohon faktor dari 12. Kita bagi 2 berapa? 6. Kita bagi 2 lagi berapa? 3. Faktorisasi dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang kita cari 18, faktorisasinya 2 dibagi 2 berapa? 9. Kita bagi 2 lagi berapa? Bisa nggak dibagi 2? Oh, tidak bisa. Berarti berapa? 3 sama dengan 3. Maka faktorisasi dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, setelah kita mencari faktorisasinya, kita lihat jika KPK, kita lihat bilangan yang sama, lihat pangkat yang terbesar. Berapa pangkat yang terbesar? 2 pangkat 3. Apakah 3 ada pasangannya? Ada. Sama. Berapa pangkat yang terbesar? 3 pangkat 2. Ya. Nah, sekarang 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2? 9. Kita kalikan. 4 kali 9 sama dengan 36. Itu cara yang kedua. Kita lanjutkan cara yang ketiga, yaitu tabel. Contohnya sama. KPK dari 12 dan 18. 12 kita dan 18 kita bagi, yang habis membagi keduanya berapa? 2. Ketemu berapa? 6 dan 9. Kita bagi lagi berapa? Kita bagi 2. 6 bagi 2 3. 9 dibagi 2 bisa apa enggak? Tidak bisa, berarti hasilnya tetap 9. Sekarang kita bagi berapa? 3. 3 bagi 3 1, habis. 9 bagi 3 3. Karena masih ada angka, kita bagi lagi berapa?
3. Berarti 1 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1. Jadi faktorisasi KPK dari 12 dan 18 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, setelah kita belajar KPK, maka KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Sudah paham? Anak-anak dan pemirsa ATV di rumah, jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di acara Ada Kelas di ATV. Kembali di acara Ada Kelas di ATV. Masih bersama saya Bu Desi Natalia, guru SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang. Kita masuk ke soal cerita tentang FPB dan KPK. Kita lihat contoh soal cerita di samping. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Mari kita cari pembahasannya. Soal tadi itu adalah soal tentang FPB. Karena di sana ada kata-kata sebanyak-banyaknya. Bagaimana penyelesaiannya? 84 sama dengan 12 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 56 sama dengan 8 kali 7 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. 140 krayon. 140 sama dengan 20 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Karena soal tadi tentang FPB, maka kita cari bilangan yang sama. Berapa bilangan yang sama dari 84, 56, dan 140? Berapa? Ya, 2 pangkat 2 dan 7. Nah, kita cari berarti FPB 84, 56, dan 120 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Berapa hasilnya? 28. Jadi, banyak anak yang dapat mengambil. Jadi, sebentar ya anak-anak. Jadi, banyak anak yang dapat menerima pembagian adalah 28
anak-anak. Sudah paham? Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Dilihat soal berikut. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Kita jawab. Soal tadi itu termasuk dalam soal KPK. Karena ada kata-kata bersama-sama. Kita cari. 6 sama dengan 2 kali 3. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, karena KPK, kita cari jika bilangan yang sama pangkatnya yang terbesar. Dan bilangan yang tidak ada pasangannya tetap kita masukkan. Berapa berarti? KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 24 hari. Jadi, mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama setelah 24 hari. Berarti tanggal berapa? Nah, tadi bersama-sama pada tanggal 28 Januari. Ditambah 24 hari, ketemu 53 hari. Karena Januari, maka dikurangi 31 hari. Jadi, mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama pada tanggal 21 Februari. Sudah mengerti anak-anak dan pemirsa ATV di rumah? Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, untuk FPB sama kecil. Kita cari bilangan yang sama, pangkatnya yang terkecil. KPK semua besar. Untuk KPK, kita hitung semua bilangannya. Jika ada bilangan yang sama, pangkatnya yang terbesar. Untuk soal cerita, diingat-ingat ada kata-kata. Untuk FPB ada kata-kata sama besar atau sama banyak. Jika KPK ada kata-kata bersama-sama. Sudah lebih paham dan mengerti tentang FPB dan KPK? Selanjutnya, kalian mengerjakan latihan yang Ibu berikan.
Sudah? Untuk mencoba, kalian bisa kerjakan di rumah. Itu tadi materi kita hari ini tentang FPB dan KPK. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar matematika. Kita semangat matematika kembali. Semangat matematika, be smart, be happy. Kita ulangi sekali lagi. Semangat matematika, be smart, be happy. Maaf, saya kebalik ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Semangat matematika, be smart, be happy. Itu tadi penjelasan materi FPB dan KPK dari Bu Desi Natalia. Semoga kalian sehat dan tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita kembali di acara Ada Kelas di Aktif.